Hi curious people, back again with me, Luffy Muriani. How are you guys? Hope everyone is doing well ya. Nah, kali ini kita akan membahas konten marketing management. Are you ready? So, here we go. Kali ini kita membahas dasar-dasar konten marketing. Yang pertama adalah definisi konten. Apa itu konten? Konten merupakan segala bentuk informasi yang disediakan untuk mempromosikan produk ataupun jasa-jasa. Konten ini dapat hadir dalam berbagai format, seperti visual berupa infografis, video, ataupun gambar. Juga konten teks, misalnya artikel blog, manual produk, siaran, pers, dan juga hal-hal lain yang berupa teks, maupun media digital lainnya, seperti iklan pencairan, cuitan di tweet, dan juga pin di Pinterest. Bentuk-bentuk konten pada media digital itu bermacam-macam. Di antaranya dapat hadir dalam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dari brand itu sendiri. Nah, bentuk-bentuk konten ini menjadi preferensi bagi audiens untuk dapat memilih brand itu untuk diloyalkannya, untuk dibelinya. Kemudian konten yang dibagikan di media digital itu sebaiknya yang mudah atau gampang sekali muncul di mesin pencari seperti Google misalnya, sehingga dapat menjangkau audiens jauh lebih luas. Nah, konten seperti ini tidak hanya membantu mengembangkan bisnis kita, tapi juga dapat memberikan mereka atau para customer ini loyalitas kepada brand kita. Selanjutnya, kita memasuki definisi konten marketing. Konten marketing adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan, bisnis, ataupun juga organisasi untuk menciptakan dan mempromosikan konten dengan tujuan menjangkau, melibatkan, dan berinteraksi dengan audiens. Kemudian, pelanggan ini juga diposisikan sebagai tokoh utama, di mana salah satu prinsip utamanya adalah konten marketing ini memberikan pengalaman kepada pelanggan untuk menjadi para subjek atau tokoh utama dalam suatu pengalaman memakai atau menggunakan produk maupun jasa. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tujuan utama konten marketing itu adalah salah satunya sebagai strategi dari pemasaran yang berfokus pada hal-hal yang bisa menyentuh atau menjawab suatu kebutuhan dari pelanggan kita. Sehingga pembuatan dan distribusi konten juga harus dapat menjawab keinginan-keinginan daripada pelanggan kita. Konten yang bernilai, konten yang relevan, dan juga konsisten itu bisa menarik daripada pelanggan kita. Nah, berikut ini adalah tujuan utama dari konten marketing. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness. Kedua itu membangun kepercayaan dan kredibilitas. Ketiga adalah memberikan atau membawa keterlibatan dari pelanggan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah mendukung penjualan. Kelima itu membangun loyalitas pelanggan. Awalnya strategi ini berfokus pada penyampaian informasi yang menarik dan relevan melalui media cetak seperti buletin, majalah, dan juga koran. Kemudian berkembang pesat, berubah dan mengalami transportasi di era tahun 1990-an dengan hadirnya internet. Nah, ini dimulai atau diawali dari perusahaan Lego yang mana merintis membuat iklan-iklan atau konten-konten itu di internet secara masif, di mana perusahaan ini membuat atau menyebarkan informasi-informasi mengenai produknya itu dengan email atau melalui mengirimkan email kepada para masyarakat. Nah, perubahan tren dan teknologi ini mengaruhi juga konten marketing. Teknologi terus mempengaruhi konten marketing dengan kemunculan media sosial, kemudian juga search engine, kemudian juga marketplace. Melalui peningkatan yang berbasis data, bisnis juga mampu memahami perilaku konsumen dengan lebih baik, mempersosialisasikan pesan mereka, dan juga mengoptimalisasikan ROA atau Return on Investment. Di era digital ini, konten marketing tidak hanya mendukung promosi, tapi juga membagikan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan konsumen.
Jenis konten bisnis online itu ada beragam macamnya ya, karena di era digital ini jenis konten yang digunakan di bisnis online itu bisa beragam. Formatnya pun juga tidak terbatas ya. Nah, ini tuh bisa menjadi preferensi untuk pasar kita. Yang pertama itu konten itu bisa menjual informasi. Kemudian yang kedua adalah produk yang dapat dipilih. Kemudian yang ketiga adalah menjual jasa atau layanan. Keempat adalah kalau produk kita itu berupa aplikasi online. Berikutnya ada ciri-ciri konten yang baik. Di dalam dunia digital, kualitas konten itu adalah kunci untuk menarik perhatian. Nah, konten yang baik itu bukan hanya sekedar memberikan informasi yang disampaikan, tapi juga memiliki karakteristik yang dapat memastikan bahwa pesannya itu diterima dan juga bisa diapresiasi oleh audiens. Ciri-ciri menjadi landasan dalam menyusun strategi pemasaran konten yang efektif itu antara lain adalah yang pertama itu konten itu mendidik. Yang berikutnya itu konten yang menghibur. Konten membujuk. Berikutnya yang mengisahkan cerita. Kemudian konten yang memiliki nilai share worthy. Kemudian konten yang sifatnya itu shareable. Dengan memahami dan mengaplikasikan ciri-ciri, kemudian juga manfaat dan juga jenis-jenis konten yang baik, maka bisnis ini dapat kita buat atau kita ciptakan itu dengan lebih menyentuh daripada masyarakat atau audiens kita, dimana kita itu memberikan audiens itu berupa konten yang menjadi strategi dari digital marketing kita, dimana konten ini tidak hanya menarik tapi juga relevan dan memberikan dampak yang positif bagi audiens sesuai dengan tujuan pemasaran kita. Berikutnya ada strategi nih membuat konten. Strategi membuat konten itu antara lain yang pertama mengetahui siapa target audiens kita. Dengan cara kita harus tahu bagaimana perilaku mereka, kemudian hal-hal apa saja yang menarik buat mereka. Selanjutnya kita juga harus menentukan tujuan yang jelas. Apakah tujuan kita melakukan marketing ini untuk mengejar brand awareness, atau menambah follower, atau tujuan kita adalah untuk mengejar traffic, atau mencari data pelanggan dan sebagainya. Sehingga kita harus tahu dulu apa tujuan kita membuat konten. Nah, manfaat mengetahui target audiens itu biasanya adalah untuk mencari vendor pembuat konten yang tepat untuk menjangkau target market. Nah, selain itu menyusun konten yang diinginkan dan sesuai dengan target audiens itu juga akan membantu kita, mengarahkan kita memilih mana platform atau sosial media yang paling sesuai. Sedangkan manfaat menentukan tujuan pembuatan konten bisa dengan mudah menentukan CTA atau call to action, yang mana call to action yang sesuai dengan perilaku target atau audiens kita. Kemudian kita mengunggah konten juga platform-platform media sosial yang telah sesuai dengan yang hasil kita riset sebelumnya. Nah, memilih konten yang tepat ini juga bisa membuat brand kita itu menjadi brand yang menampilkan hal-hal yang senatural mungkin dapat menciptakan atau membuat exposure dan mencapai reach yang efektif. Sementara manfaat melakukan campaign itu juga meningkatkan strategi, di mana konten kita itu bisa sejalan dengan tujuan pemasaran, sekaligus juga menciptakan keterikatan, engagement, kemudian pertumbuhan dan juga mengkomunikasikan antara tujuan dari brand kita dan juga tujuan atau manfaat yang ingin dirasakan oleh audiens, serta juga kita akan mendapatkan KPI. Nah, ini semua itu dapat membantu kita mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan apa-apa yang ingin kita optimalkan, sehingga semuanya itu nanti dapat tercapai dan dapat bisa diukur keberhasilannya.